Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan ini kita tidak bisa bertemu dalam Meet, namun Miss Tian menyiapkan video pembelajaran tentang pengukuran. Sebelum memulai pembelajaran ini, mari kita bersama-sama bersatu hati dalam doa. Tuhan Yesus, mengucap syukur Tuhan buat kasih anugerah yang Kau berikan untuk kami, sehingga kami boleh belajar bersama-sama saat ini ya Bapa. Engkau taruh hikmat pengertian Tuhan untuk kami, supaya kami boleh mengerti apa yang kami pelajari Tuhan, dan kami boleh mengerjakan setiap tugas kami dengan tanggung jawab. Terima kasih Bapa di surga, berkati pembelajaran kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke, Miss Tian akan menjelaskan tentang materi pengukuran yang di dalam video ini. Miss Tian akan memberikan pertanyaan. Ada 4 pertanyaan yang harus kalian jawab. Kita mulai pembelajarannya ya. Oke, dalam Alkitab kalian pasti pernah membaca pembangunan bait suci yang dibangun oleh Raja Salomo. Apakah kalian tahu ukuran bait suci yang dibuat oleh Raja Salomo? Oke, Miss Tian kasih tahu ya. Jadi panjangnya adalah 60 hasta, lebarnya 20 hasta, dan tingginya 30 hasta. Tahukah kalian apakah yang dimaksud dengan hasta? Nah, pada zaman dahulu orang masih menggunakan jengkal, hasta, atau depa untuk mengukur panjang suatu benda. Namun penggunaan alat ukur tersebut kurang efektif ya, karena panjang hasta setiap orang itu kan pasti berbeda-beda ya. Wah, tapi bagaimana ya bait suci bisa dibangun dengan ukuran hasta? Nah, karena ukuran tiap-tiap orang itu berbeda, ukuran depa, ukuran hasta atau jengkalnya, maka ilmuwan fisika membuat sebuah alat ukur yang baku, misalnya penggaris, meteran, jangka sorong, dan sebagainya. Alat-alat tersebut digunakan untuk mengukur suatu besaran, contohnya adalah panjang. Masalah alat ukur dan besaran tidak lepas dari pembahasan kita kali ini ya, yaitu pengukuran. Hari ini kita akan belajar yang pertama menganalisis dimensi besaran pokok dan besaran turunan. Yang kedua, kita akan belajar menjelaskan penggunaan angka penting dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita masuk lebih dalam tentang tujuan pembelajaran kita hari ini, kita harus mengerti lebih dahulu apakah yang dimaksud dengan besaran. Kalian pasti sudah belajar dulu waktu di SMP ya. Kita sedikit mengulangi saja. Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur, dihitung, dan dinyatakan dengan angka. Nah, sekarang Miss Tian nanti minta kalian mengerjakan soal nomor 1 ya. Di soal nomor 1 pertanyaannya, manakah yang termasuk besaran dari kata-kata berikut? Nah, ini sudah kalian pelajari di SMP, jadi Miss Tian minta kalian tuliskan di buku tulis kalian. Soal nomor 1 ini jawabannya apa ya? Manakah yang termasuk besaran dari kata-kata berikut ini? Ada volume, tekanan, berat, cinta, patuh, waktu, disiplin, cantik, pintar, daya. Miss Tian yakin semuanya pasti benar semua ya. Besaran dibedakan menjadi 2, ada besaran pokok dan besaran turunan. Yang sudah kalian pelajari di SMP dulu, ada 7 besaran pokok, yaitu panjang, massa, waktu, kuat arus listrik, suhu, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Sedangkan di dalam besaran turunan, itu ada banyak ya. Ada luas, volume, kecepatan, gaya, energi, tekanan, dan percepatan. Nih, setiap besaran pokok punya satuan. Kalian mungkin di SMP dulu menghafalkannya SMP jiwa atau jiwa SMP ya.
Kita next aja. Nah, ini adalah besaran turunan. Di sini ada banyak sekali ya. Nah, besaran turunan ini adalah penurunan dari besaran-besaran pokok. Kita dapat menentukan besaran pokok suatu besaran turunan itu dilihat dari satuannya. Kita coba lihat pada gaya. Gaya di sini rumusnya adalah massa kalikan percepatan. Satuannya di sini kilogram meter per second kuadrat. Nah, kita dari satuannya kita bisa lihat ya, besarannya terdiri dari besaran pokok apa aja. Kilogram berarti dia besaran pokoknya massa, meter berarti dia besaran pokoknya panjang, dan S pangkat 2, second pangkat 2 berarti besaran pokoknya adalah waktu. Misalkan massa jenis. Massa jenis di sini satuannya adalah kilogram meter pangkat 3. Kilogram adalah besaran pokok massa dan meter pangkat 3 adalah besaran panjang. Jadi massa jenis diturunkan dari besaran pokok, massa, dan panjang. Sedangkan satuan adalah acuan atau pembanding suatu besaran. Satuan terdiri dari satuan baku dan tak baku ya. Kalau pada satuan yang baku itu yang diakui dan disepakati pemakaiannya secara internasional. Atau satuan baku ini tuh ketika digunakan oleh siapa saja dan di mana saja akan menghasilkan hasil pengukuran yang sama. Contoh ada meter, kilogram, detik, dan lain sebagainya. Satuan internasional dibagi dua, ada MKS dan CGS. MKS itu meter kilogram second, CGS adalah centimeter gram second. Nah, ini bisa kalian lihat dalam tabel, ada perbandingan satuan dalam MKS dan CGS besaran-besaran pokok. Satuan tidak baku itu satuan yang tidak diakui secara internasional dan hanya digunakan pada suatu wilayah tertentu saja. Nah, satuan tidak baku ini digunakan untuk mengukur benda akan menghasilkan hasil yang berbeda ketika dilakukan oleh orang yang satu dengan orang yang lain. Misalkan ada depa, hasta, kaki, lengan, tombak, bata, langkah, dan sebagainya ya. Karena kan lengannya satu orang dengan orang yang lain pasti beda ya. Panjang kaki satu orang dengan yang lain pasti juga berbeda. Makanya akan menghasilkan hasil yang berbeda. Sekarang kita baru masuk ke dalam konsep dimensi yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Sebenarnya apa sih dimensi? Dimensi itu adalah bentuk penulisan suatu besaran menggunakan lambang besaran-besaran pokok. Penulisan lambang besaran diapit oleh kurung siku. Kalian bisa lihat pada tabel yang Miss Tian tayangkan. Nah, di sini misalkan panjang itu dimensinya adalah huruf L kapital yang dikurung siku. Kemudian ada lagi massa, misalkan simbolnya adalah M kapital yang dikurung siku, waktu T kapital, kuat arus I kapital, dan seterusnya ya. Kemudian di sini juga ada besaran turunan. Nah, di dalam besaran turunan misalkan luas di sini karena dia adalah meter pangkat 2, sedangkan meter tadi simbolnya adalah L kapital, maka kita tuliskan L kurung siku kita pangkatkan 2. Misalkan lagi tekanan. Tekanan di sini satuannya adalah kilogram per meter second pangkat 2. Nah, di sini kilogram kita lihat di sini dimensinya adalah M kapital dikurung siku. Maka di sini kita tuliskan M kapital. Di sini kita tuliskan M kapital. Kemudian di sini satuannya lagi per M. M di sini meter berarti dimensinya adalah L. Kita tuliskan L karena dia ada di bagian bawah, maka L-nya kita pangkatkan -1.
Dan second simbol dimensinya adalah T, kita tuliskan T karena letaknya di bawah juga, makanya kita tulis minus 2. Sehingga dimensi dari tekanan adalah M L pangkat minus 1 T pangkat minus 2, kita kurung siku. Sebenarnya apa sih fungsi dari dimensi? Nah, yang pertama, fungsi dari dimensi adalah membuktikan kesetaraan dua besaran fisika yang terlihat berbeda. Misalkan, buktikan bahwa besaran usaha W memiliki kesetaraan dengan besaran energi kinetik atau EK. Nah, cara penyelesaiannya yang diketahui adalah dimensi usahanya. Dari tabel ya, kita lihat usaha. Nah, kalian bisa lihat di sini. Kalian bisa lihat di sini ya. Usaha ML pangkat 2 T pangkat min 2. Kemudian kita tulis W sama dengan ML pangkat 2 T pangkat minus 2. Dan rumus energi kinetik yang kita tahu adalah EK sama dengan setengah MV kuadrat. Yang ditanya, buktikanlah kesetaraannya. Kita akan mencoba menjawab ya. Apakah usaha itu sama dengan energi kinetik? Kita sekarang masukkan dalam persamaan ya. W sama dengan EK, rumus EK tadi kita masukkan setengah MV kuadrat. W kita masukkan dimensi W ke sini. Ya. Kemudian rumusnya EK, kita tahu bahwa EK itu setengah MV kuadrat. M berarti dimensinya massa dimensinya adalah M kapital kali V. Kalian bisa lihat lagi di tabel yang sebelumnya. V itu adalah meter per second karena dikuadratkan. Nah, ini nanti dikuadratkan di sini. Meter berarti dia dimensinya adalah L second karena per second berarti T pangkat minus 1. Jangan lupa ini ada kuadrat, makanya di sini nanti akan kita kurung kurawal kemudian kita kuadratkan. Nah, dari hasil ini kita tahu ya sekarang yang di ruas kiri dan di ruas kanan ternyata memiliki satuan yang sama. Karena memiliki satuan yang sama, kita bisa katakan bahwa usaha W dan energi kinetik memiliki kesetaraan. Seperti itu ya. Sekarang yang kedua. Fungsi dimensi yang kedua adalah menentukan satuan dari besaran pokok. Misalkan, jika G merupakan suatu konstanta dari persamaan gaya tarik-menarik antara dua benda bermassa M1 dan M2 serta terpisah oleh jarak atau R, di mana rumus F itu sama dengan G dalam kurung M1 kali M2 per R kuadrat, maka tentukan dimensi dan satuan dari G. Yang diketahui adalah persamaan F-nya ya. Kemudian dimensi gaya, kalian bisa lihat di kolom dimensi yang awal tadi. Kalian bisa tuliskan. Dan dimensi massa itu adalah M. Dimensi jarak adalah L. Kemudian yang ditanyakan adalah dimensi G-nya itu berapa. Sekarang kita akan mencoba menjawab. Kita masukkan ya persamaannya tadi, F-nya apa. Nah, sekarang kita pindahkan ruas ya. Kalau G-nya pertama di sebelah kanan, sekarang kita pindahkan G-nya di sebelah kiri. Sehingga nanti M1, M2, ini yang pertama kali pindah ruas itu akan menjadi bagi. Dan R pangkat 2 yang semula bagi, pindah ruas itu akan menjadi kali. Maka dimensinya G adalah, nah kita lihat dari sini ya.
Dari sini maka kita tahu bahwa F adalah gaya ini, R di sini adalah jarak, dan M di sini adalah massa. Gaya kita tahu tadi dari tabel dimensinya adalah MLT pangkat min 2. Kita terus di sini kali jarak di sini adalah R, dimensinya adalah L, karena pangkat 2 berarti L pangkat 2. Kemudian massa dan massa dimensinya adalah M kalikan M. Nah ini bisa kita coret ya, M sama M nya. Nah seperti ini. Kemudian ini adalah pangkat 1 ya, pangkat 1. Kemudian di sini L nya pangkat 2, berarti kalau dijumlah L nya pangkat 3 sekarang. T nya tetap T pangkat minus 2, M nya tadi karena sudah dicoret tinggal 1, berarti M. Jadi dimensi konstanta G adalah L pangkat 3, kemudian M minus 1, karena pertama M nya ini di bawah, kalau kita rubah akan menjadi M pangkat minus 1, dan T pangkat minus 2. Kemudian satuan dari G adalah, kita lihat L, di sini kan dimensinya adalah L, maka satuannya adalah meter pangkat 3. L adalah dimensi dari panjang, berarti satuannya meter. Kemudian di sini ada dimensi M. M adalah dimensi dari massa, satuannya adalah kilogram. T adalah dimensi dari second, satuannya adalah S, karena di sini M dan T ini pangkatnya minus, maka letak mereka di bawah. T-nya pangkat 2. Fungsi ketiga dari dimensi adalah untuk menentukan suatu persamaan benar atau salah. Misalkan contoh soalnya, selidikilah apakah persamaan A sama dengan M per F merupakan persamaan yang benar atau salah. Penyelesaiannya adalah, kita tahu bahwa satuan dari A adalah meter per second kuadrat. Nanti kalian bisa lihat di tabel yang tadi ya, tabel dimensi tadi. Dimensinya A adalah LT pangkat 2. Dan gaya F kalian juga bisa lihat di tabel dimensi tadi. Dimensinya adalah MLT pangkat minus 2. Kita selidiki persamaan berikut ya. Di sini tadi kita punya persamaan ini. A sama dengan, ini ya kita masukkan di sini. A sama dengan M per F. Kita masukkan ini dimensinya ini ke sini ya, kita masukkan dimensinya percepatan ke sini. Dimensi percepatan tadi LT pangkat minus 2, dan dimensinya gaya kita taruh di sini, dan massa kita taruh di sini. Oke. Kita lihat di sini bahwa percepatan dimensinya LT pangkat minus 2, sedangkan di ruas kanan hasil antara massa per gaya dimensinya adalah L pangkat minus 1 T pangkat 2, sehingga dia tidak memiliki dimensi yang sama, karena yang di sebelah kiri L saja, sedangkan di sebelah kanan L pangkat minus 1, kemudian T nya pangkat minus 2, T nya di sini pangkat 2, jadi tidak sama. Jadi persamaan ini salah. Sekarang soal yang kedua, silahkan kalian kerjakan. Ada A, B, dan C. Kalian boleh stop dulu dan catat soalnya ya. Kita masuk ke tujuan pembelajaran kita yang kedua tentang angka penting. Apa sih angka penting? Angka penting adalah semua angka yang diperoleh dari hasil pengukuran, meliputi angka pasti dan angka taksiran. Nah, berikut ini adalah
aturan angka penting. Semua angka bukan 0 merupakan angka penting. Contohnya kita punya 2,34 meter. Jadi angka pentingnya adalah 3. Kemudian kita punya 65,765 meter. Maka di sini adalah 5 angka penting. Karena di sini semuanya bukan angka 0, jadi semuanya adalah angka penting. Yang kedua, semua angka 0 yang terletak di antara angka bukan 0 merupakan angka yang penting. Di sini 0-nya terletak di antara 3 dan 9, maka kita perhitungkan 0-nya ini sebagai angka penting, sehingga 3,009 memiliki 4 angka penting. Kemudian di sini ada 70,6, 0 di tengah di antara 7 dan 6 itu adalah angka penting, sehingga pada 70,6 terdapat 3 angka penting. Yang ketiga, angka 0 yang terletak di belakang angka bukan 0 merupakan angka penting, kecuali kalau angka sebelum 0 diberi garis bawah. Contohnya misalkan di sini ada 1250. Di sini kan ada angka 0. Nah, ini termasuk angka penting karena di sini tidak ada garis bawah. Kemudian di 12,50, 0 di belakang koma ini kita perhitungkan sebagai angka penting, sehingga 12,50 ini memiliki 4 angka penting. Selanjutnya ada contoh lagi 1200. Ini 0-nya ini ya ada di belakang angka bukan 0, kita perhitungkan juga sebagai angka penting, sehingga 1200 memiliki 4 angka penting. Nah, tetapi untuk contoh yang terakhir ini 1200, tapi di sini ada garisnya ini. Jadi kalau ada garisnya, yang ini bukan angka penting. Bukan. Sehingga 1200 kalau ada garis bawah di sini, maka dia memiliki 3 angka penting. Yang keempat, angka 0 yang terletak di depan angka bukan 0, baik di depan maupun di belakang koma, bukan termasuk angka penting. Contohnya di sini ada 0,25. Nah, 0-nya ini kan di depan koma, maka dia bukan angka penting. Jadi di 0,25 hanya ada 2 angka penting, 2 dan 5. Kemudian misalkan lagi ada 0,0025 gram. Maka 0 ini yang di depan koma dan 0 yang di belakang koma, nah itu kita tidak perhitungkan sebagai angka penting, tidak. Sehingga di sini hanya ada 2 angka penting, 2 dan 5. Yang terakhir, semua angka sebelum faktor pengali pada notasi ilmiah merupakan angka penting. Contohnya di sini ada 1,2 kali 10 pangkat 3 yang kita perhitungkan sebagai angka penting yang ini ya, di depan faktor pengali. Tapi faktor pengalinya ini bukan angka penting ya, sehingga jumlahnya ada 2 angka penting, 1 dan 2. Contoh yang lain misalkan 1,200 kali 10 pangkat 5. Ini semuanya adalah angka penting karena terletak di depan pengali. Sekarang kita lanjut ke aturan pembulatan angka. Angka yang lebih besar dari 5 dibulatkan ke atas ya. Contohnya kalian punya 52,527 akan dibulatkan ke atas. 7 ini kan lebih besar dari 5 kan, makanya angka 2 ini akan dibulatkan ke atas. Sehingga menjadi 52,53. Kalau angkanya lebih kecil daripada 5, maka akan dibulatkan ke bawah. Contohnya di sini 24,674. Nah, 4 di sini dia tuh kurang dari 5. Nah, maksudnya dibulatkan ke bawah itu dia akan bernilai tetap ini 7-nya. Berarti tetap 24,67 saja. Kalau di depan ini angka 8 ya tetap 8.
Tapi jika angkanya yang tepat dengan 5 akan dibulatkan ke atas bila angka tersebut sebelumnya itu ganjil, dan dibulatkan ke bawah jika sebelumnya adalah genap. Contohnya di sini. Ini kan 5 nih akhirnya nih ya. Kemudian di depannya 5 ini ada angka 3, berarti 3 kan termasuk ganjil. Nah, akan dibulatkan menjadi, kalau ganjil berarti kemana? Ke atas. Ya, ganjil berarti dia akan dibulatkan ke atas. Nah, artinya ke atas berarti di sini 3-nya itu akan menjadi 4. Sekarang waktunya kalian menuliskan soal yang ketiga. Silahkan kalian tulis di buku catatan kalian bisa stop dulu dan kalian tulis soalnya. Kita tadi sudah belajar tentang angka penting, sekarang kita akan berhitung dengan angka penting atau kita mengoperasikan angka penting. Dalam matematika, operasi itu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, pangkat, akar gitu ya. Nah, kita akan membahasnya satu-satu. Yang pertama adalah penjumlahan dan pengurangan. Di sini ada aturannya. Aturannya adalah hasil penjumlahan dan pengurangan hanya mempunyai satu bilangan yang diragukan atau angka perkiraan. Kita lihat pada contoh ini ya. Yang penjumlahan dulu, pada penjumlahannya ada 25.300 dan angka tafsirannya di 3 ya, karena yang di garis bawah adalah 3. Kemudian di 4140 angka tafsiran atau angka yang diragukan itu ada di angka 0. Sehingga kalau kita jumlahkan hasilnya itu 29.440 gram, itu ada 2 angka perkiraan atau angka tafsirannya ada 2, 4 sama 0 nih. Kita harus mengambil hanya satu saja. Nah, yang kita ambil itu yang ada di sebelah kiri. Ya, yang nilainya tuh lebih besar karena ini kan ratusan, di sini satuan, yang kita ambil adalah lebih besar, berarti yang ratusan atau yang ada di sebelah kiri, yang paling kiri. Jadi yang kita ambil yang 4 ini nilainya kan di bawah 5, maka kalau kita bulatkan akan dibulatkan ke bawah, atau artinya 4-nya ini akan tetap ya. Jadi hasilnya adalah 29.400. Kemudian pada contoh pengurangan, misalkan ada 523,467 cm dikurangi 15,300 cm. Hasilnya adalah 508,167. Nah, di sini juga menghasilkan 2 angka tafsiran ya, di satuan dan di ratusan. Tapi kita harus satu saja, kita hanya membutuhkan satu saja bilangan yang diragukan. Sehingga kita juga harus membulatkannya ya. Di sini angka yang diragukannya kan di sini. Nah, kita bulatkan. Di sini 6 itu kan lebih besar. Lebih besar dari 5, maka akan dibulatkan ke atas. Berarti satunya akan menjadi 2. Berarti hasilnya adalah 508,2. Sekarang bagaimana dengan perkalian dan pembagian? Aturannya adalah hasil perkalian atau pembagian hanya boleh memiliki angka penting sebanyak bilangan yang memiliki angka penting paling sedikit. Jadi kita harus mencari angka pentingnya yang paling sedikit. Misalkan nih dikalikan 0,6732 meter dikali 4,43. Kita lihat yang pertama 0,6732 ini kan ada 4 angka penting ya, karena 0 di depan ini nggak diperhitungkan, berarti ini ada 4 angka pentingnya. Kalau yang ini 4,43 karena semuanya bukan angka 0 ya, maka dia itu ada 3 angka penting. Antara 4 dan 3 yang paling sedikit adalah 3 kan, berarti kita hanya perlu 3 angka penting saja, berarti hanya perlu 3 aja. Nah, kita bulatkan ya, 2 ini nilainya 2 ini kan dia kurang dari 5, sehingga dia akan dibulatkan ke bawah atau nilai 8-nya ini tetap.
Sehingga ketika dibulatkan hasilnya adalah 2,98 meter. Kita lihat di pembagian. Di pembagian misalkan ada 630.000 dibagi 700 ya. Hasilnya adalah 900 meter per second. Coba kita lihat yang atas ini ada berapa angka penting nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sedangkan yang bawah ini 700, tapi karena diberi garis bawah di sini berarti dia hanya memiliki satu angka penting ya. Yang atas 6, yang bawah 1, sehingga yang kita pilih adalah yang satu angka penting saja. Nah ini kita hanya memerlukan satu angka penting, jadi hanya 9 saja. Nah kita bisa tuliskan 900 dengan diberi garis bawah, artinya yang angka pentingnya hanya 9 saja, sedangkan 0 di belakangnya tidak diperhitungkan sebagai angka penting. Yang ketiga adalah pada pemangkatan dan pengakaran ya. Aturannya, hasil pengakaran atau pemangkatan suatu angka penting hanya boleh memiliki angka penting sebanyak angka penting yang dipangkatkan atau diakarkan. Contohnya di sini ada 0,0625 kg pangkat 2. Nah, di sini kan 0 di depan ini tidak diperhitungkan sebagai angka penting, sehingga angka pentingnya hanya 625 atau ada 3 angka penting. Kalau kita akarkan biasa, itu hasilnya kan 0,25 kg. Nah, sedangkan di sini kalau 0,2 kg ini cuma ada 2 angka penting saja. Padahal syaratnya tadi kita harus punya jumlah angka penting yang sama dengan bilangan yang diakar. Harus punya 3. Jadi cara penulisannya adalah 0,250 kg. Sehingga 0 yang di bagian belakang ini kita perhitungkan sebagai angka penting sehingga dia punya 3 angka penting. Selanjutnya contoh selanjutnya ada akar dari 1225 meter pangkat 2. Ini ada berapa angka penting? Ada 4 ya. Nah, ini ada 4 angka penting. Kalau hasil yang biasa kan jawabannya 35 meter. Tapi di sini kita kan perlu 4 angka penting sehingga dapat kita tuliskan 35,00, di mana 00 di belakang angka koma ini merupakan angka penting. Kita lanjut ke contoh pengakaran perpangkatan ya. Pada contoh perpangkatan ini misalkan ada 3,6 cm, kita kuadratkan. Di sini 3,6 punya 2 angka penting. Padahal hasilnya 46,656. Ada 5 angka penting ya, padahal kita hanya perlu 2 saja. Karena kita hanya perlu 2 saja, maka kita dapat menuliskan. Nah, hasilnya adalah 47 cm pangkat 2 karena kita bulatkan. Ingat di sini ada angka 6, karena lebih besar dari 5, maka kita akan bulatkan ke atas sehingga 6 ini berubah menjadi 7. Yang selanjutnya contohnya adalah 4,53 gram dipangkatkan 2. 4,53 ini kan punya 3 angka penting nih. Kalau kita pangkatkan hasilnya sebenarnya 20,5209. Berarti dia ada punya 1, 2, 3, 4, 5, 6 angka penting. Padahal kita cuma butuh 3 aja. Berarti ini harus dibulatkan juga ya. Kita lihat 2 ini kan kurang dari 5. Sehingga nanti kita bulatkan ke bawah atau 5 ini akan bernilai tetap. Nah, 20,5 gram pangkat 2. Karena Miss Tian sudah menjelaskan, silahkan kalian kerjakan soal nomor 4 ya. Kalian tuliskan di buku catatan kalian. Jadi hari ini kalian punya 4 tugas yang harus kalian kerjakan. Dan silahkan nanti kalian kerjakan di buku tulis kalian. Kemudian kalian foto dan kalian kirim ke GC kalian. Sebelum kita mengakhiri, mari kita bersama-sama bersatu hati dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, mengucap syukur karena kami sudah belajar ya Bapak. Thank you Tuhan buat kesempatan yang indah kalau kami boleh belajar walaupun tidak bertatap muka secara langsung Tuhan. Tapi kami bersyukur Tuhan untuk kasih anugerah-Mu Bapak.
Kalau sebentar lagi Tuhan kami akan melanjutkan dengan pengerjaan tugas Bapak. Biarlah Bapak kami boleh mengerjakan dengan baik Tuhan. Kami boleh mengerjakan dengan disiplin Tuhan, dengan tanggung jawab Bapa. Berikan kami hikmat pengertian Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.